Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV One dimanapun berada, kita ucapkan syukur pada Allah. Alhamdulillah. Bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sampai pada pembahasan pesan untuk semua pendusta. Ada seorang laki-laki duduk, lalu kemudian dia melihat ke sekelilingnya. Dia lihat ada semut-semut yang berkeliaran, tapi ada seekor semut sedang membawa kaki belalang. Semut itu membawa kaki belalang, dia amati terus. Tapi nampaknya kaki belalang ini terlalu berat untuk ditarik oleh seekor semut. Akhirnya semut itu berhenti dan dia pergi. Diamati terus, ternyata semut ini pergi ke tempat kawanan semut yang ramai. Lalu kemudian semut-semut ini ramai datang untuk mendapatkan kaki belalang. Ke tempat kaki belalang semula. Tapi begitu semut ini akan sampai ke tempat kaki belalang, maka manusia yang iseng ini mengalihkan, memindahkan kaki belalang itu ke tempat lain. Tapi semut ini tetap mengejar. Seekor semut yang menemukan kaki belalang pertama kali, menemukan tempat di mana letak kaki belalang itu disembunyikan. Lalu kemudian dia kembali memberitahukan kepada kawanan semut di mana letak kaki belalang itu berada. Dan mereka kembali datang beramai-ramai mendekati kaki belalang itu, posisi letak kaki belalang itu. Tapi apa yang terjadi? Makhluk Allah, manusia satu ini kembali mengalihkan kaki belalang itu ke tempat lain. Sampai akhirnya pada saat yang ketiga kalinya, apa yang terjadi? Kawanan semut yang banyak dan ramai itu mencabik-cabik, memotong-motong kaki, perut, kepala seekor semut yang awal menemukan kaki belalang. Apa yang sebenarnya terjadi? Begitulah hukuman bagi semut pendusta. Di hadapan mata seorang makhluk hamba Allah manusia yang menggeser letak kaki belalang dari tempat semula. Semut-semut, kawanan semut menyangka bahwa seekor semut ini pendusta, sudah berkhianat, sudah berbohong. Mana kaki belalang yang kau janjikan? Mana kaki belalang yang kau katakan? Nyatanya tidak ada. Padahal sebenarnya kaki belalang itu ada, tapi sudah digeser oleh seorang makhluk hamba Allah. Begitulah ternyata hukuman bagi pendusta, pembohong, penipu dalam dunia semut. Semut yang pernah disebutkan Allah dalam Al-Quran, surat An-Naml, surat semut. Semut yang pernah dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam menahan pasukan bala tentaranya, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Nabi Sulaiman alaihissalam menahan pasukan tentara. Stop wahai pasukan tentara. Ada apa wahai Nabi Sulaiman? Kami tidak melihat ada apa-apa. Aku mendengar ada panglima semut sedang berkata, wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam lubang-lubang tanah sarang-sarang kamu, karena pasukan Sulaiman akan lalu lewat di jalan ini. Aku khawatir mereka akan menginjak-injak sehingga kamu akan mati. Pecah perutmu, patah kakimu, meletus kepalamu. Artinya apa? Ada kehidupan lain selain kehidupan kita. Pernahkah kita berpikir bagaimana kehidupan semut-semut? Oleh sebab itu ketika ada seorang sahabat menghidupkan obor nyala api ke atas sarang semut, dia senang sekali melihat semut itu lari kian kemari, pergi ke sana kemari dalam keadaan kepanasan. Nabi SAW melihat itu marah dan berkata, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyakiti dengan api kecuali dia, pemilik api, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, la yabulanna ahadukum fil juhri. Janganlah di antara kamu ada yang buang air kecil di lubang tanah. Kenapa? Karena mungkin dalam lubang tanah itu ada semut, ada serangga, ada kehidupan di sana, ada induk semut, ada anak-anak semut. Ternyata semut juga punya hukum. Semut juga berkata, jangan berdusta, jangan berbohong. Apa hukuman bagi pendusta dalam dunia semut?
mereka yang berdusta, mereka yang berani berbohong, mereka akan dicabi-cabi, dirobek-robek, dipotong-potong, dikerat-kerat sehingga tidak tersisa apa-apa. Begitulah manusia yang selalu mengamati, selalu berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jika dalam dunia semut yang tidak dinamis, dari sejak zaman Nabi Sulaiman hingga saat ini, semut tidak pernah membangun sebuah peradaban. Tapi hukuman bagi pendusta, pembohong, penipu begitu hebat. Tidak ada hukuman yang layak bagi penipu, pendusta, pembohong kecuali kematian. Penipu dalam dunia semut dicabi, pembohong dalam dunia semut dipotong, pendusta dalam dunia semut dikerat. Bagaimana dalam dunia manusia? Oleh sebab itu ada makhluk-makhluk yang tampaknya hina, rendah, tidak ada apa-apa. Tapi justru dalam peradaban mereka menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran. Tapi dalam hidup manusia yang katanya lebih mulia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam keadaan sempurna, sebaik-baik penciptaan. Tapi ternyata summa radadnahu asfala safilin. Kami jatuhkan dia serendah-rendah, sehina-hina penciptaan. Kenapa? Karena dusta, karena bohong, karena tipu muslihat, karena tipu daya. Oleh sebab itu, puasa sebenarnya mendidik kita menjadi orang-orang yang jujur terhadap diri sendiri, tanpa dilihat oleh atasan CCTV, tapi jujur karena merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerak dan langkah. Diamnya adalah fikir, geraknya adalah zikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.